Baraya, selamat datang lagi di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-8 dan terima kasih kalau Baraya sudah menyaksikan di episode pertama sampai ke-7. Itu jelek semua. Oke, sekarang kita punya tema tentang dugem. Kenapa orang dugem? Tapi siapa yang bertanya akan dirahasiakan. Kenapa orang dugem? Ini adalah pertanyaan dari orang yang tidak pernah dugem. Dan jawaban dari orang yang dugem biasanya sangat klise. Have fun lah, senang-senang lah, cari hiburan lah, menghindari kepenatan lah, mengurangi stres dan sebagainya. Itu jawabannya. Tetapi yuk kita bahas dalam sudut pandang yang lebih psikologis, lebih sosiologis. Kita masuk ke dalam ranah science atau social science. Baraya begini. Saya mulai dari sebuah cerita dari teman saya yang nama samarannya itu adalah si Asep. Si Asep itu adalah salah seorang yang sangat keranjingan sama dugem. Kalau bisa sih dia dugemnya tiap hari, tetapi dia karena keterbatasan dana, jadi dia dugemnya hanya seminggu sekali. Nah, dugem seminggu sekali, apa yang dia lakukan? Dia cerita pada saya, yang dia lakukan kalau dia dugem itu adalah datang sekitar jam 8 sampai jam 10, datang ke tempat dugem, nunggu rame, kalau sudah rame, sudah ada musik, akhirnya dia joget sama-sama bersama ratusan orang mungkin yang ada di sana, laki-laki perempuan campur, keringat semuanya campur, bau alkohol, asap rokok membumbung tinggi di mana-mana. Baunya udah bener-bener sesak, bau alkohol dan bau yang aneh-aneh. Kemudian lampunya dan suara hentakan musiknya ceduk 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 ceduk, itu bener-bener si jantungnya itu bener-bener kerasa dan dia katanya menikmati. Tetapi setelah 2 jam atau setelah 3 jam si tubuhnya langsung mengalami stres, ngedrop. Jadi biasanya dia harus cari tempat duduk dan minum. Biasanya sih seperti itu. Tetapi tidak jarang, ini kalau tukang dugem pasti tahu, untuk dari tempat jogging-jogging itu ke tempat duduk itu susah banget karena harus berdesakan dengan orang lain. Dan sekalinya sampai ke tempat duduk itu, nggak ada tempat duduknya. Kasihan sekali. Dan sampai di tempat duduknya, kalaupun pas sedang lagi haus-hausnya, kan 2 jam joget itu kan bikin bener-bener haus. Pas sampai ke tempat itu, ternyata gak ada yang bisa diminum dengan murah. Di situ tidak ada aqua gelas, di situ tidak ada mijon, tidak ada wedang jahe, tidak ada yang macam itu. Semuanya adalah bukan pelepas dahaga, tapi pelepas kesadaran. Dan yang di akhirnya sama si Asep teman saya itu dibelinya adalah Jack Daniel yang harganya 1.200.000 satu botol. Dan 1.200.000 satu botol itu sangat tidak memadai karena untuk mabok setidaknya minimal kata dia butuh 3 botol. Jadi kalau misalkan mau mabok ya dibutuhkan sekitar Rp10.000 untuk mabok. Tapi kan tujuannya adalah untuk nyari lepas dahaga, tapi di sana nggak ada. Tapi oke lah, akhirnya dia mabok, glek, dia mulai pusing, mulai ini live music diganti sama DJ-nya cedek lagi. Akhirnya dia kesana lagi, setelah mabok kan badan lebih fresh lagi. Bukan lebih gimana, tapi lebih bisa lama lagi. Akhirnya jogging lagi di situ sejam 2 jam lagi, sampai ditonjok orang nggak sengaja, sampai disikut sama dicolek sama homo, dan macam-macam dah. Dan beberapa kali juga dia sempat dimuntahin sama orang. Kalau Baraya tukang mabok, pasti Baraya juga sering melihat fenomena atau bahkan merasakan sendiri dimuntahin sama orang. Orang mabok itu di sana bebas. Nah, udah mabok beres, si dia juga mabok, mau keluar. Ya akhirnya keluar, mau pulang jam 2 malam, jam 3 malam susah karena dia bawa mobil. Kan kalau mabuk itu riskan untuk mengendarai mobil. Dan banyak kejadian juga kalau mabuk pas lagi dugem itu kan kecopetan karena padat sekali. Dan teman saya si Asep itu memang kecopetan pada waktu itu. Jadi dia mau sewa taksi susah, mau nyetir sendiri pulang ke rumah juga riskan. Tapi badan udah nggak kuat bener untuk pengen istirahat. Ya apa boleh buat, akhirnya dia pilih jalur ke-1, yaitu dia nyetir mobil sendiri sambil mabok. Dan di sebuah perempatan dia oleng gara-gara hampir nabrak sama tukang, nggak tahu ibu-ibu atau apa yang belanja ke pasar. Dan akhirnya dia nabrak ke rumah yang ternyata adalah rumah polisi, pagernya hancur. Dia diperkarakan sama polisi dan sejak saat itulah akhirnya selama 1,5 bulan dia tidak bisa lagi dugem. Karena dia harus beribut sama polisi, ribut sama pengacara, ribut sama bingung lah, sama denda, bolak-balik laporan, hanya gara-gara dugem. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau misalkan balik lagi ditanya, dengan jerih payah yang seperti itu, perjuangan untuk menjadi seorang dugemer sejati, kok mau gitu? Kalau misalkan orang-orang awam yang gak pernah dugem nanya, kenapa sih mau kayak gitu? Jawabannya selalu simpel dan selalu klasik seperti yang disampaikan tadi.
Ya untuk have fun, ya untuk senang-senang. Ya pertanyaan lanjutannya adalah kenapa kenapa untuk have fun, kenapa untuk bisa bersenang-senang harus membutuhkan biaya yang sangat mahal? Jack Daniel di sana itu 1.200.000 sebotol. Kalau misalkan beli di tante-tante yang legal pun minuman keras itu kan paling hanya 300.000. Tapi orang-orang yang dugem juga ngapain juga mau mengeluarkan duit segitu gede hanya untuk bersenang-senang? Sebenarnya jawabannya sangat simpel. Yuk kita masuk ke dalam salah satu teori kuno dalam ekonomi, teori kebutuhannya Maslow. Jadi manusia itu katanya dalam teori itu punya kebutuhan yang bentuknya itu kurang lebih piramid kalau digambarkan. Yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik. Kalau misalkan kebutuhan fisik sudah terpenuhi, maka dia akan lompat kepada kebutuhan akan rasa aman, kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang, kemudian kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kalau misalkan kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka dia biasanya akan melakukan penyimpangan atau dia akan berusaha untuk mengejar akan mengejar pemenuhan kebutuhan itu, akan mengejar pemenuhan kebutuhan itu. Nah, jadi gini, ada orang yang secara fisik dia sudah terpenuhi, makan sudah cukup, minum sudah cukup, istirahat sudah cukup, dan juga sudah cukup. Tetapi kalau misalkan dia kurang kasih sayang, kalau misalkan dia kurang dihargai oleh orang lain, kalau dia punya gagasan yang luar biasa tapi tidak keluar, maka dia harus melakukan pelampiasan. Pelampiasan yang paling ringan adalah misalkan kalau laki-laki merasa gagal, pelampiasan yang paling ringan itu adalah main game atau dia nonton bola. Tetapi kalau misalkan pelampiasannya itu, kalau misalkan si kekurangan atas perhatian, kekurangan atas aktualisasi dirinya itu sangat besar, sangat signifikan, maka biasanya pelariannya, pelampiasannya juga sangat besar. Sekali lagi, tempat dugem itu tidak memberikan kebahagiaan apapun, terlalu mahal, terlalu ribet, mahal hanya untuk rebutan bau keringat orang lain, mahal hanya untuk dapat muntahan dari orang lain, mahal hanya untuk mabok dan mengeluarkan duit 5 juta hanya buat maboknya doang. Itu sebenarnya sangat tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi, kalau misalkan orang tidak bahagia, orang kebutuhannya akan aktualisasi diri, akan kasih sayang itu kurang, maka dugem itu menjadi wajar. Jadi Baraya, walaupun banyak orang di tempat dugem itu adalah eksekutif muda, katakanlah adalah orang bos-bos muda, katakanlah, tapi secara sosiologis, secara psikologis bisa dipahami bahwa orang-orang yang dugem itu adalah orang-orang yang tidak bahagia, yang kehidupannya mungkin kaya tetapi dia kurang mendapatkan kebutuhan pemenuhan kebutuhan yang di atas tadi. Jadi Baraya, saya mohon maaf, bukan berarti menjelek-jelekan orang yang suka dugem, tapi masyarakat memang sudah menganggap mereka itu jelek. Alasannya kenapa mereka menganggap orang tukang dugem itu jelek? Ya banyak, tapi sekali lagi titik tekan saya itu adalah bahwa sebenarnya itu mereka itu tidak bahagia dan dugem untuk mencapai pelampiasan atas kegagalan dia dalam kehidupan. Kalau misalkan orang yang sudah bahagia, orang yang sudah mapan, orang yang sudah sangat tenang, baik itu dia kaya maupun orang miskin, dia bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang kecil, yang gratis. Ada lihat hujan, enak, dia tinggal di atap rumah, terus lihat langit, senang. Orang-orang yang bahagia itu, untuk mencapai kesenangannya itu sangat murah. Main game yang itu saja dia tetap senang. Tapi orang yang bermasalah hidupnya, itu untuk mencapai kebahagiaan dia mahal. Jadi untuk bahagia dia harus bikin pamer mobil mahal, untuk bahagia dia harus mabok. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, kalau di antara Baraya ada yang tukang dugem, maka secara psikologis hampir bisa dikatakan bahwa Baraya itu secara psikologis bermasalah. Kebahagiaannya tidak tercapai. Dan Baraya begini, buat siapapun yang suka dugem, saya punya kabar buruk. Dan buat siapapun operator, pengelola tempat dugem, saya juga punya kabar buruk. Kabar buruknya itu adalah bahwa tempat dugem di seluruh dunia sedang mengalami krisis. Saya punya data dari Nightlife Association dan dari Forbes, majalah Forbes yang terkenal soal ngitungin soal duit itu. Dari dua itu saya temukan data bahwa dalam 10 tahun
dari tahun 2001 sampai tahun 2011, dan dari tahun 2004 sampai 2014 di Amerika Serikat saja ada 10.000 tempat dugem yang tutup dan 6.500 bertahan tapi habis-habisan dengan mengurangi jam operasi, dengan memecat sebagian karyawannya, dan seterusnya. Di Inggris, fenomenanya juga mengerikan. Inggris tidak sebesar Amerika Serikat negaranya tentu saja. Jadi, dari 3.600-an tempat dugem di Inggris dalam waktu sekitar 10 tahun, itu yang bertahan sekarang hanya 1.400-an. Jadi, di bawah 50%-nya. Di Belanda juga sepertiga dari tempat dugem dalam kisaran 10 tahun itu turun drastis sampai tahun 2014, dan 2014 dinyatakan sama lembaga apa saya lupa lagi, tingkat minum alkoholnya orang barat adalah yang paling rendah sepanjang masa modern. Jadi sejak Perang Dunia II sampai zaman modern, angka minum nenggak minuman beralkohol di tempat dugem itu adalah yang paling rendah di dunia sepanjang sejarah modern. Nah, kenapa bisa turun drastis seperti ini? Dan diperkirakan dugem-dugem berikutnya, tempat-tempat dugem berikutnya juga akan musnah, akan padam, termasuk juga di Indonesia. Kenapa? Karena tempat dugem itu ketinggalan zaman. Tempat dugem itu tidak bisa mengikuti selera masyarakat zaman sekarang. Generasi milenial, bahkan yang paling keren sekalipun, yang pengen sok cari perhatian sekalipun, tidak tertarik dengan tempat dugem. Kenapa? Ya bayangin, sekarang sudah ada media sosial. Jadi daripada datang ke tempat dugem ngabisin duit 10 juta hanya untuk mabok dan dikencingin orang dan dimuntahin orang, mendingan buka online shop atau bikin channel YouTube untuk sarkasme ke orang, atau bikin Instagram untuk disebar. Kalau misalkan datang ke tempat dugem, foto selfie di tempat dugem gelap, nggak ada apa-apanya. Sekali ada bagian yang terang juga, ya di belakangnya orang-orang pipi semua gitu, orang-orang yang nggak jelas semua. Kan sangat tidak instagramable dan tidak shareable gitu. Orang-orang zaman sekarang yang pemuda-pemudanya itu kan berpikir soal makna, soal pengalaman, soal kepuasan yang tidak didapat dari detik. Enggak, yang seperti itu ketinggalan zaman untuk generasi sekarang. Makanya saya bilang di Amerika Serikat saja ada 10.000 yang bangkrut dan ribuan yang lain yang benar-benar keteteran. Di Indonesia sih belum, karena Indonesia itu biasanya kalau di barat udah, Indonesia baru ngikut belakangan gitu kan, biasanya Indonesia mah gitu. Nah, jadi buat Baraya yang anggota FPI atau yang ya gitu-gitulah ya, yang suka nyerang-nyerang tempat ibadahnya setan di situ itu. Nah, Baraya harus mulai berpikir, Baraya harus mulai menginsafi diri bahwa cara terbaik untuk mengalahkan kemaksiatan itu adalah dengan membahagiakan orang lain. Tempat dugem semakin lama semakin tidak seru. Karena apa? Karena tempat dugem tujuannya adalah untuk have fun, tetapi sekarang masyarakat, anak-anak muda sekarang sudah menemukan have fun-nya di sini, di handphone. Mereka, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi, tempat dugem di masa depan itu punya masalah besar. Segera tutup. Dan yang tukang dugemnya juga punya masalah besar di masa depan. Sebab kalau misalkan Baraya tukang dugem masih senang dugem-dugem, di masa depan Baraya akan dikatain ketinggalan zaman. Jadi kalau saran saya, ikutlah dugem yang berkah, yang halalan toyibah. Yaitu apa? Ikutin channel saya, Dunia Guru Gembul. Ya seperti itu sajalah. Ini kajiannya pendek. Terima kasih kalau misalkan Baraya sudah nonton. Silahkan subscribe, please subscribe ya, share ke tempat-tempat dugem itu biar mereka tahu bahwa mereka harus segera menutup tempat usahanya sebelum rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.